Woodcock tamu abadi natap layar di podcast ini. Nah, gue kan gak datang ke opening JWC tahun kemarin, itu ada Ustadz baca doa. Ternyata auranya begini. Ada yang sesuai ekspektasi, ada yang enggak. It's not one of my favorite feature Aneh film. kalau gak suka sih. Tapi aneh gue ngejudge lu sih kalau gak suka. Menurut lo Alien 3 apa anjir? Alien 3 jelek anjir. Dia tuh nge-set all men are perverts. Yeah, kan? I think everyone is perfect. Gitu ya. Everyone is perfect. Gitu. Sering sih kayak tiap tahun tuh ada aja yang orang-orang netizen gitu atau apa yang kayak mikirnya itu udah masuk nominasi. That's why tuh guys, ayo debat. Kenapa sore di ngomong gak itu kayak gak sopan deh. Kalau Oscar rasis mah gue nggak di sini anjing gitu. Menurut lo kalau antara Bong Joon-ho sama Park Chan-wook kalau di compare gimana? Kalau laki lu atau kalau ada laki yang suka lalen lu mending cabut aja lah gitu. Ya menurut gue sih La La Land nggak overrated ya. Kalau lo kan mikirnya gitu kan. Sabri di mana? Jauh ya ini. Welcome back to Natap Layar. Karena cinta film. Harus dibahas bareng. Pantas dibahas bareng. Barengnya siapa lagi kalau yang bukan sering bareng kita? Ini circle. Udah berapa kali ya? Lo mau tahu nggak? Apa? Gue ntar. Pipo podcast di Natap Layar berapa kali Sab? 3, 4 2. kali. I think it's more. Superman, Empat. Pengepungan, Sinners. 4 kali. Sekarang kelima. Sekarang kelima. Iya. Lu tau gak sampai ada yang DM ini cuy, ada yang DM Natap Layar. Apa tuh? Woodcock tamu abadi Natap Layar di podcast ini. Emang bener sih tapi. Emang bener Emang sih. iya sih. Tapi ya itu ada alasannya juga karena kan kita cocok-cocokan ngobrol. We click guys. Sama ini kan dewanya Sinafil kan. Enggak lah anjir siapa. Zoom ke dia. Enggak, bukan cocok-cocokan. Kebetulan emang We're bros. apa ya sejarahnya apa ya guys? Kenapa kita bisa sesering ini ketemu ya? Karena cocok-cocokan gak sih? Cocok-cocokan lagi ujung-ujungnya. Dasar. Enggak, kalau cocok-cocokan tuh berarti ada yang enggak cocok kan? Ya Allah. Ya berarti Bener nih. iya sih. Ngomong lagi ngomongin kenapa kita belokin gitu sih? Iya. belokin mau nggak belokin? Beloknya Nggak kurang smooth nih lu belokinnya kayak kasar banget. Gimana? Gimana? Lu bisa lanjutin sih abis ini sih. Gimana Sab? Nggak apa tadi ngomongin sejarah kita gimana. Dan kebetulan sebentar lagi JWC offline juga bakal mulai. Yes. Kita tuh pertama kali bersentuhan nih sama Pipo. Bersentuhan Secara digital. Maksudnya perkenalan pertama kita itu first first encounter kita itu tuh dari JWC guys. Emang iya? Masa sih? Yes. Enggak bro. Iya bro. Kita Lu. enggak, tapi bukan for JWC ya. Jadi Ya, itu maksudnya ketemuan pertama kali kan? ini digital encounter. Oh gue ngerti maksud dia. Iya. DM-an. Dem-deman salam kenalan tuh Lu dari kesini gak? Lu Lu setahun juga juga lalu. ketemu dia pas di premiere The Substance. Nah, Hah? ini mau gue Gue lupa anjir. Emang iya? Dia masih belagu ya waktu itu. enggak deh. Gak mungkin. Enggak gini. Gak mungkin anjir. Kayak- Gue gak. Jadi sebenarnya ini marking our udah setahun juga apa berarti kita kenal. Oke. Yes. Karena JWC bentar lagi hadir ya. Benar. Kok jadi kayak promosi JWC. Ini konten ya. Dulu pas di The Substance lu duduk depan gue. Demi apa? Iya, you were like on my first row dan gue kenalin lu bukan dari muka karena pas lu lagi buka HP gue lagi ngeliat lu buka Woodcock. What? Spying lu Zap. Apa? Spying lu berarti lu Gue hitungannya kayak, lu. lah ini kayak depan Itu Woodcock. di yang film pembuka berarti kan? Iya, pembuka. Yang ada tari-tarian, Iya, terus ada yang Yes. apa Ustadz baca doa gitu. Benar. Ada tumpangan. Ya, iya. Bentar dah. Tuh Ustadz tahu gak ya filmnya? Nah gue kan gak datang ke opening JWC tahun kemarin tuh ada Ustadz baca doa. Iya, Ada bro. ada. It's a proper opening. Berarti di opening film festival ada Ustadz baca doa. Iya. Iya. Abis itu The Substance dimulai. Iya itu makanya. Gue kaget sih. Kaget sih. Posternya tahu gak ya? Cuman Anjir. ya. Nah masalah itu kalau gue ketemu dia pertama kali tuh di Tahu gue. yang bener-bener ngobrol ya. Shadow Strays. Shadow Strays, ya Shadow Iya kan? Strays sama lu juga. Iya, itu juga tuh pertama kali gue. Lu sebelum Iya. benar. Iya itu pertama kali gue benar. Iya. Itu November ya? Pokoknya tahun lalu kan? Akhir Iya, tahun. akhir tahun, ya. Cuman begitu ya nggak tahu nih. Sorry guys ini by the way podcastnya kita ngomongin apa aja tentang film intinya lah ya. dari perspektif Natap Layar sama Woodcock. Cuman jujur ya bro ya. Apa tuh, bro? Kayak ketemu lu nih misalnya di Shadow Strays. Yeah. Itu kan acaranya gala premier kan. Iya.
Gala Premier tuh melelahkan aja. Oh iya. Gala Premier tuh melelahkan gak sih? Apalagi Apa tuh? Sampaikan keluh kesah lu, bro. Gue yakin orang-orang yang terlibat dalam filmnya sama yang mengorganize eventnya pasti jauh lebih lelah lah ya kan. Iya, true. Tapi ini gue berbicara dari kacamata gue sebagai pribadi aja gitu, individu gitu loh. Datang ke Gala Premier tuh nge-absorb banyak energi sih menurut gue. Alasannya? Karena I think it's chaotic. The Karena hecticness banyak ya, the hecticness itu gitu. bener sih. kayak kita harus registrasi dulu terus Yes. kayak and then Terus ada red carpet. Terus ya kayak orang pada ngumpul semua nonton Bener, segala iya. macem. Yeah. Terus harus mobilisasi lagi tuh gerak-gerak Iya. sana kemari gitu ya. Dan and then iya bener terus pas nonton pun experience juga beda ya kan. betul. Beda sih. Bedanya tuh konotasinya sebenarnya positif good apa thing. negatif nih? Sometimes it's a good Bisa thing. dua sih. Bisa dua sebenarnya Iya. ya. Iya. Mostly it's a good thing. Soalnya kayak maksud gue datang ke Gala Premier kayak yang tadi lu mention masalah red carpet nih misalnya. Pas red carpet kan orang heboh banget ya. Lu Iya. menyadari itu gak sih kayak semua orang tuh Nyadar banget sih. oh gitu ya Iya. kan. Nah, kayak kalau buat gue pribadi tuh gue yang kayak gue pengen melihat dengan tenang, which is kayak goblok juga sih gue berharap kayak gitu ya kan di Iya, Gala Premier red mungkin carpet sih. pengen melihat dengan tenang gitu kayak nggak bisa ya kan. Iya. Ya tapi memang ya kalau buat gue sih sebuah experience yang cukup melelahkan gitu. Tapi gue senang Yeah, gitu loh. true. Kayak It's a very enjoyable. Kita setahun ini kan mengunjungi attending those kind of events. Betul. Kayak lebih sangat seringnya tuh setahun ini gitu loh. It's been for me very unique experience, tapi in a good way, walaupun kadang tuh sama kayak lu ya bisa sangat melelahkan gitu, apalagi kalau misalnya acara terlambat segala macam. But Nah itu tuh. Itu tuh sering Iya, itu sering acara terjadi terlambat. tuh. But the meeting of the people, walaupun it's also like absorbing the energy, cuman it's like a good thing gitu. itu Karena menarik sih. Iya, Ya, karena exciting juga Ya sebenarnya. kalau gue juga part of the appeal itu kayak people watching gitu sih. Maksudnya Yeah. gue kayak Yeah, ngeliat kan yang datang tuh di luar castnya gitu ya, cast sama krunya nih. Kayak ada ya teman-teman mereka atau tamu-tamu undangan kayak misalnya Betul. aktor atau ya selebriti gitu lah. Gue kadang suka aja ngeliat kayak apa merhatiin aja nih. Iya kayak gitu ya. iya kayak being in their presence ya. ya, oh ternyata orang begini. Iya. Ternyata auranya begini. Ada yang sesuai ekspektasi, ada yang enggak. True. Kan? Nah, tapi kan people ini kan lu udah lebih lama kan sebagai jadi content creator Iya in bro. film. Lu dari Iya. kapan sih bro? sebenarnya, Iya, bro? dan like kayak Coba deh, Lah kenapa jadi gue yang ceritain? Lah, Nah, kita lagi Oh, iya. kita kan lagi Iya. berdiskusi. Oke. Tahun berapa sih lu mulai? Konten pertama? Konten pertama nih. Konten Woodcock. pertama tuh kita karena dulu gue tuh bertiga. Oh ya, gue tahu tuh kalau Yes. cerita itu. Iya, jadi gue bertiga sama teman-teman gue pada suka film juga, dan itu kita lagi skripsian kayaknya tuh semester 7 atau 8 ya. Dari kuliah lu berarti ya? Dari mulai? kuliah 2019 kayaknya tuh gue. Anjir. Nggak, tapi itu bukan yang apa ya, beda sama sekarang lah. Maksudnya itu gue mulai, seingat gue tuh waktu COVID atau sebelum COVID ya, pokoknya antara itulah waktu-waktu itulah 2019-2020 dan jadi project gabut aja, kayak lagi COVID, masih skripsi, nggak jelas kan, kayak it was very uncertain. Terus ya udah kita just guys being dudes waktu itu kayak banyak gak sih orang yang bikin podcast, Benar. nyoba-nyoba gitu kan. Terus gue bikin tuh sama temen gue bertiga. Awalnya kayak gue inget banget episode pertama itu ngomongin Space Odyssey Oh, di rumah oke. gue bikinnya. Di rumah lo Syutingnya. itu lagi Iya. COVID. Lagi COVID. Ada yang kena COVID nggak pas? Enggak. Iya terus. Kan kita pakai protokol kesehatan. Ya kan. Apa ya? Iya itu Berarti- pertama-tama YouTube ya lu pertama kali ya? YouTube, dan itu kayak ya amatiran banget sih, tapi ya ada lah effortnya. Tapi sekarang udah gue private sih videonya. Oh gitu. Yang di YouTube. Iya. Orang nggak bisa nonton nih berarti. Iya. Oh, that's weird. Why? Agak embarrassing aja sih. Apa lucu cringe kayak agak ngelihat. Iya. Maybe nanti kalau misalnya, dan itu juga ada 2 temen gue yang udah nggak di Woodcock lagi kan, jadi gue I see. juga nggak enak juga kalau. Oke. muka. Ya. Tapi maksudnya bukan berarti gue sama mereka tetap in a good we have a good relationship juga. Dan mereka juga, salah satu dari mereka juga masih suka bantuin gue kayak buat di Woodcock tuh misalnya kayak ngedesain sesuatu. Terus we're also cooking up like another bootleg shirt juga gue sama dia, jadi gitu Woodcock. Yang Anora. Enggak, ada satu lagi nih. beda lagi nih. Next. Ada lagi. Ada Iya. lagi nih upcoming berarti. Upcoming. Gue Apa, film kasih apa, bro, yang lu pilih? spill hint dikit ya. Gue tebak. Iya boleh.
Pasti yang filmnya Pipo banget deh. Iya. Apa yang filmnya Pipo banget? Space Odyssey. Iya, spesifik. Enggak. Bukan. Tapi itu pasti akan ada lah. Oke. Iya, nice. Oh, gue tahu apaan. Ice White Shot. Enggak. Oh, bukan. Enggak. anjir. Tapi vibes-nya agak mirip sih. Hintnya adalah ya ada di ruangan ini sebenarnya. Apa? Hintnya ada di ruangan ini. Oh, David ada. Lynch. Iya. David Lynch, bro. Oh. David Lynch ini hintnya tuh studio ini, Zah. Studio ini tadi pas lu bilang ada di ruang ini, Buset. gue tuh ngira poster-poster yang pernah ada, gue kayak si Nggak, botak. Si botak. Si Hills itu. Have Eyes. The Hills Iya, Have Eyes. Hills Have Eyes. Atau David Lynch. Oh, oke. Iya, Nice. jadi ditunggu aja ya guys. Blue Velvet. Tuh. Nanti lihat aja. Iya. Right, Tapi alright. lo emang ngincer gitu ya, mau bikin merchandise gitu ya? Dari Woodcock Bootleg ya? gitu sih. Lo gak takut diisu sama? Sebenarnya bootlegging itu praktis yang umum Common ya? kan. Common, benar. Common kan. Apalagi kalau misalnya gimana ya istilahnya, itu salah satu bentuk apresiasi juga. Meskipun ya Betul, emang betul. secara, kalau mau bilang secara legally juga ya. Iya, sebenarnya masalah perspektif jadinya ya. Iya. Kadang ada juga maksudnya seniman artis yang seneng kalau ada yang kayak gitu kan sebenarnya. Hmm. Kayak dia jadi dapat free exposure, dia lebih ngata kayak gitu, kayak Iya, gue seneng iya. diapresiasi gitu. Ada juga yang ya hak cipta gimana sih? Iya, Kan iya, kita baru-baru ini di industri musik juga. benar. Hey. Gue baru pengen ke arah situ tuh sebenarnya tuh. Iya. Tapi anyway, dari tadi tuh ngomongin sutradara kan. David Yes. Lynch ya kan, Stanley Kubrick ya kan. Gue curhat sedikit nih. Iya, iya. Kemarin gue bisa bikin konten di Natap Layar. Tentang konten. Oh, favorite Gua director ya. Iya, gue Fincher. bisa bikin konten. Itu konten impromptu banget tuh. Karena kan Iya, biasanya gua liat kalau tuh. Natap Layar tuh basically bikin konten ya di studio ini kan. Iya. Terus gue kayak pulang, terus gue mikirin gitu. Sebenarnya ini gue mikirin gara-gara baru banget 2 hari yang lalu gue tuh abis nge-rewatch Social Network. Gue abis nge-rewatch The Social Network. Kalian udah pernah nonton belum? Ya, Udah. Suka nggak? Suka banget. Suka. Lo? it's not one of my favorite Fincher Aneh film. kalau nggak suka sih. Tapi Sa. gue aneh gue ngejudge lu sih kalau nggak suka. gue mengapresiasi Gue menunggu lu tapi. pengen ngomong apa nih ke Sabrina. Gue mengapresiasi tapi. Iya. Oke. Nah, gue langsung kepikiran. Jadi terus gue ngomong ke Sabrina, Sab, soalnya kan Natap Layar bisa sehari 2 kali ngepost kan. Itu tuh udah 2 kali malam itu. Oh iya. Iya, maksudnya Terus kota gue lagi tuh udah ke fulfill ya kan. Terus kota kita tuh udah ke fulfill. Terus gue kayak, Sab gue ngepostin prom tuh ya. Terus gue mikir selonjoran kayak Woodcock kali enak ya. Bikin konten kayak gini ya kan. Tapi jelek kalau di apartemen gue. Kalau kayak gitu tuh lightingnya tuh gak bagus. Kayak akhirnya gue duduk di bawah meja makan. Terus gue kayak anjir, gue setelah nonton The Social Network, terus gue kayak nge-recall experience gue nonton film-filmnya Fincher gitu ya kan. Dia tuh kayaknya bisa ini deh, bisa masuk ke dalam nominasi one of the best director of all time sih menurut gue. Yes. Terlepas itu satu pendapat pribadi gue. Kedua ya gue juga harus ngakuin gue juga belum nonton semua film dari semua sutradara dari semua era sebenarnya Yeah, gitu true. loh. Iya lah. Tapi pada akhirnya kan ini my subjective opinion kan, True, dari based on my experience gue gitu. Sebenarnya gue ngomong tuh Fincher kan, gue udah tahu nih pasti bakal rame ya. bakal rame nih kayaknya nih ya kan. Karena Bakal rame. sebenarnya debat kayak best director atau apa tuh Iya. Selalu ongoing. memicu kayak Iya, selalu kayak ongoing. Karena kan orang topik kayak gitu nggak pernah ada definitive answer kan. True. betul. Itu yang bikin seru Dan sebenarnya bahkan kan. ada, kalau gue baca di salah satu komentar lu tuh ada yang bilang kayak, menurut gue objectively, ya kayak objectively. lu mau nentuin How? objectively gimana gitu loh. Iya, Iya. how nggak bisa murni Cannot. 100% objektif gitu loh, kecuali ada pengukurannya. Misalnya secara objektif pengukurannya berapa Dari box banyak menang office. Oscar gitu ya kan. Oh ya, or like Berapa banyak bikin untung ya kan box Iya. office. Kalau kayak gitu Kalau baru diukur kayak gitu baru Iya. kita ada bisa. ada tracknya kan. tapi kalau the best Iya. ya it's Terus- very subjective. Gue tuh ngomong di konten itu kayak gila nih orang nih konsisten banget kayak. Iya. Kenapa gue bilang dia sutradara terbaik? Karena konsistensinya gue bilang kan. Bikin film tuh gak pernah jelek. Baru 20 menit langsung ada yang nge-bash. Menurut lo Alien 3 apa anjir? Alien 3 jelek anjir. Gitu. Terus gue kayak deep down bales kayak enggak deh. Tapi sebenarnya kayak gue mikirnya oke, kayak Alien 3 iyalah bisa lah lu Not bilang the kayak best. kurang. Tapi kayak gue tuh masih berpikir it's his debut gitu loh. Yeah, that's like his 92 first kan itu. film. Benar. Dan buat pengalaman gue nonton, I never saw a director abis bikin film nih kayak Alien 3 kan baik dikritik. Iya. And then that director glowing up that high terus bikin Fight Club atau Seven gue lupa deh. The Game dulu gak sih? Oh, enggak. The Game Fight to Club. Between kalau nggak salah. Coba kita cek. Ya, coba lu cek deh. Iya. Tapi iya gue mikirnya kayak gitu. Belum ada sutradaranya yang kayak oke, lu film pertama debut kurang banget. Terus lu nge-glow up setinggi itu gitu loh. Menurut gua. Iya. Jadi kayak Ya justru malah masuk akal kalau lu debutnya lu
sampah gitu bener. kan. Progresnya tuh kayak setinggi itu ketika Iya. masuk ke film sophomore gitu loh, film keduanya. Iya. Seven. Oh, Seven ya. Habis The Game baru Baru Fight Fight Club. Club. Nah, Nah itu kan udah tuh It's like strict banger, dia. iya. iya. Tapi kalau misalnya Banger dilihat after sampai banger. sekarang, iya banger after banger. Right. Iya. Nah, Iya. sebenarnya dia ada film ini juga, film Netflix Mank. Oh ya itu yang Belum nonton. Iya. tentang si Siapa penulis tuh? skripnya Citizen Kane ya. Gary Oldman kan yang main kan. Iya. Menurut gue sih dibilang jelek juga enggak sebenarnya. Oke, dia nggak se bangers kayak previous film dia gitu, tapi that's why gue bilang itu konsisten. Dia tuh nggak pernah bikin film yang kayak bangsat kok nih film caur banget ya gitu loh. Gue nggak tahu sih, belum pernah kayak gitu. Makanya gue bilang udah gitu karakteristik dia dalam membuat film sih. Maksud gue kayak lu ngebandingin between Seven, The Game, Fight Club, Zodiac, terus Social Network. Kayak Social Network tuh satu landscape tema cerita yang kayak lu cuman ngebahas pengusaha bikin social Produk, media ngerti iya. gak sih? Tapi lu bisa ngebangun tense yang Kuat. thrillingnya tuh hampir sama gitu loh. Nah itu gue gak tahu tuh dari situ sih. Dan Kenapa itu gua juga pilih Fincher. dia rilis tahun 2010 kan itu ya. 2010 ya. Iya kan? Mm-mm. Dan itu juga kayak Facebook umurnya baru berapa Beberapa tahun. sih? Yes, dan di at that point tuh Mark Zuckerberg udah jadi bilioner. Iya, iya. Makanya menurut gue tuh itu kan kayak film yang kayak ngasih tahu kita nih lagi ada era transformasi nih di kehidupan kita gitu loh. Dan dia jatuhnya bukan kayak retrospektif ke kayak ngeliat ke belakang gitu karena kita masih di masa itu. Bener, masih di bener. masa itu gitu Kayak- loh. Iya. Iya. So he's being observant of the present kan Bener, sebenarnya. dan Iya, gue tuh seneng banget ngeliat kayak at that time ketika film itu rilis, Facebook kan lagi naik-naiknya juga kan. Naik banget. 2010-an kan. Satu hal besar banget yang mengubah hidup kita itu tuh lahir dari sebuah pengkhianatan, dari sebuah ego, ngerti gak sih? Iya. Dari sebuah kekejaman dalam mengetreat manusia gitu loh sebenarnya. Makanya gue bilang anjing nih, ini Fincher kayak salah satu deh menurut gue. Dan itu juga film yang menunjukkan atau memperkenalkan kita sama Andrew Andrew Garfield. Garfield dengan aktingnya yang nangis dan cengeng itu. Iya. 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 Itu kan Crashing out. iya crashing iya, out gitu kan crashing jadi out, kayak iya. salah satu trademarknya dia gitu tau. Iya benar-benar. Iya, in that film. Iya. So, gue sangat menyayangkan Jesse Eisenberg gak menang Oscar di saat itu. Karena di Siapa saat yang menang itu ya? yang menang itu King's Speech ya? iya Colin Firth. Colin Firth. Colin ya? Firth. Gue merasa di era itu tuh kayak Oscar tuh lagi melihat yang pengen dimenangin tuh aktor-aktor yang kayak Daniel Day-Lewis wannabe gitu. Pada masa alright. itu ngerti gak sih yang kayak lu harus berada di transformasi karakter yang kayak ngerti gak sih? Iya, iya, iya. Nah kan Colin Firth kayaknya kayak gitu kan. Karena kan dia harus Iya. belajar gagap tuh Iya, di iya, The iya. King's Speech. Gue ngeliatnya kayak gitu sayang banget karena menurut gue Jesse Eisenberg harusnya menang sih. Yeah, he's good. Iya sih. Well, actually, Kayaknya for like Yeah. David Fincher, I also gue pertama kali nonton filmnya dia tuh Panic Room, right? That was iya, my iya, first iya. film of him dan gue nonton gue masih kecil. Iya gue masih kecil terus 2002 iya 2003 kayaknya. 2003 ya? iya. Ada And Jared then- Leto lagi. Emang iya? Iya, Jared Jared Leto Leto jadi jadi salah satu penjahatnya. Dia matinya kebakar kalau nggak salah Iya. mukanya deh. Itu tuh lu bayang gak sih mah attention span anak kecil kan sebenarnya very small kan. Cuman gue nonton film itu dari awal sampai habis anjir. Oh, iya. Walaupun gue ngertinya nggak bisa ngerti, gue Iya, belum iya. develop gitu loh frontal lobe Iya, gue. iya. Mungkin nggak kayak But- sekarang Cuma kan. lu ngerti Iya. kayak ketegangannya lu dapet gitu. Bener, karena itu yang bisa dirasain sama kita dulu kan. Maksudnya we're always like emotional as a child. Yes. Terus gue Iya dan ngeliatin itu kayak tanpa mengerti like the conflict, pure conflict kayak gimana, but the tension grabs me like from the start to the from the start to the end. Dan itu yang masih gue rasain sampai sekarang kalau gue nonton film-filmnya dia sih. iya. Specifically kayak film-film ini kayak Iya. Fight Club, terus Tapi emang film dia begitu Gone men. Girl. Yes. Sukanya tuh bikin orang tegang emang. Grit. Maksudnya Tegang, nonton ya. Social Network tuh lu bisa tegang gitu loh. Iya. Dengan musical backdrop aja tuh lu bisa kayak nggak unsettling gitu loh. Ngerti nggak sih? Padahal ini tentang anak-anak kampus anjir. Bener. Tapi Bener it's sih, also bener. like his craft of making that image, those images also gak sih? Yes. Kayak bukan dari ceritanya doang, karena well if you guys remember kayak dari interviewnya dia yang sama interviewnya dia pas film Girl with the Dragon Tattoo. Ini tuh Nah itu juga. Oke lanjut. iya kan? Ini tuh ada satu klip interview dia yang kayak lumayan viral terus kayak suka di repost ulang gitu. Tahu gue yang mana? Iya, yang dia Iya. bilang apa namanya? Intinya aja kayak nggak word by word. Kayak my career tuh base-nya tuh adalah perversion. Do you remember that? You guys Gue remember that? gak inget lagi. Dia tuh nge-state Iya. all men are perverts Yeah, kan. I think everyone is pervert. Gitu ya. Everyone is a pervert. gitu.
I've maintained that. That's the basic of my career, dia bilang kayak gitu. Yeah. Terus I kind of think that it's about those imagery karena dia tuh selalu apa ya, forward gitu loh. Dan Yeah. always sampai raw gitu loh sama Raw sih. Greek. Yeah. That's why tuh guys. Ayo debat. Enggak, tapi kalau kalian bisa ini nggak, bisa come up with a name nggak? Oh, nama dari saudara. Best director of all time versi Sabrina sama Enggak, Pipo. tapi tadi lu mau ngomong sesuatu tentang Girl with the Dragon. Enggak, gue itu salah satu film dia yang paling underrated sih gue bilang. Iya. Girl with Girl the with the Dragon. Dragon. Gue tahu kenapa itu jadi underrated. Kenapa Karena tuh? udah ada film aslinya. Film aslinya Yang film dari Swedia. iya. Masa sih, tapi Yes. kayaknya emang yang banyak yang tahu ya. Soalnya yang film Swedia itu bro, seingat gue ya, gue nonton di CGV soalnya. Itu yang Swedia tuh dirilis di CGV men. Iya. Gue I can precisely remember. Gue gak inget. Gue nonton sama bokap gue, itu yang bukan yang Daniel Craig. Berarti Pokoknya. yang awal ya. Iya. Iya. Itu kalau nggak salah, yang film original itu juga sangat di-praise. Yep, Oke. benar. Yang bukan David Fincher ya. Nah mungkin David Fincher bikin lagi bagus tapi Nggak itu Iya. Kayak jarang banget gue denger orang yang ngomongin itu. Iya, jarang Kalau yang ya. ngomongin dia pasti kan antara Gone Girl, Fight Club atau Seven, Seven. iya. Itu, 3 itu tuh paling sering. paling sering itu ya. But I really like that film. Iya, Rooney Mara Lu- gitu. lu sempet Mara ngomongin gokil kan? sih itu. Iya. Lu sempat ngomongin Girl with the Dragon Tattoo kan? Yes, Mengenai karena- apa title card ya? Yes, the title card. Iya, the title card ya. Title cardnya kayak gimana sih emang? Ini yang jadi mereka ada prolog dulu. Prolog kan ya? Yang di awal prolog dulu, habis itu masuk ke yang ada nama-nama castnya, terus kayak habis itu sampai ada judulnya, kayak Skyfall lah. Skyfall kan di awal Oke. juga kayak gitu kan. Iya. Nah ini juga. Nah terus cuman Gua tuh nggak inget. dia tuh ngebikinnya pakai motion design gitu, kayak pakai apa, dia ngegambarin black matter, black fluid matter, itu tuh ngebentuk beberapa hal yang signifikan di dalam filmnya. Yang Oke. kayak apa Jadi- namanya? Jadi as a hint gitu As a ya. Kayak hint. benda-benda gitu atau? Yes, kayak ada benda-benda sama kayak ada bagian yang Rooney Mara di abuse, Iya, iya. itu tuh ada di situ kayak imagery-nya tuh lumayan parah gitu loh. Iya. Dan terus Iya itu sih, terus itu. dipadu sama pemilihan musiknya dia, jadinya Right. tertancap banget. Itu udah sama siapa musiknya? Trent Reznor. Bukan, Bukan benar-benar itu setahu gue Fincher tuh suka sama Trent Reznor sama Atticus Ross juga kan ya? benar Iya, Atticus, antara Trent Reznor atau Atticus Ross sih. Iya. Cuman kalau ini tuh musiknya musik ini lagu soundtrack bilangnya ya. Oh. Scoring. Bukan scoring. Oh, soundtrack. Oh, pakai lagu Oh, gitu kan? lagu, pakai iya. lagu. Oh, Oke. Lagu siapa sih yang I think it's Led Zeppelin. Hmm. And anyway, fun fact, Girl with the Dragon Tattoo itu actually the story it's not finished. Iya Di situ benar. doang, Ada Iya, lagi iya, Ada lanjutannya. lagi sebenarnya kan? Iya. Itu adapted gak sih? Iya, Adaptation. adaptation. Kenapa nggak ada yang lanjutin jadi film ya? Apakah Ya karena flop kali. Maksudnya bukan flop apa, tapi kayak gak It didn't. kayak iya orang kayak nggak lo banyak bilang ya, So kayak well. nggak banyak ngomongin ya? Iya. Padahal Rooney Mara gila sih di situ. Iya. Tapi nggak tahu ya sebenarnya Love kenapa her nggak so much. dilanjutin. Maybe ada alasannya. Yeah. Alright. Ya, jawab guys tadi. Lu Iya. bisa jawab Dulu. nggak berdua? Gue dulu. Iya. Versi lo. Gue nggak bisa ngasih satu nama sih sebenarnya. Jujur Kan lu aja. udah komen di konten gue. Iya juga ya. Iya juga, gue lupa. Iya. Gua Apakah lupa. itu jawaban yang valid? Jawaban yang genuine? Jawab apa? Coba guys cek di komen Kayak konten gue itu. tuh ngeliat ada orang banyak udah nge-komen-komen nama-nama keren-keren. Dan Kayak, serius ya jawabnya. iya, Stanley Kubrick lah, Spielberg, Iya, apa segala Spielberg. macem. Ya, harus ada lah representasi dari Lokal. lokal gitu kan. Kalian cek aja di komen ya. Oke. Kayaknya Sutradara favoritnya Inu lah pokoknya. Big fan, gue big fan. Ya kalian bisa jawab gak? lu dulu dong. Gue sih nggak ada. Gue Nggak kalau ada ya? ditanya gitu gak bisa jawab kayak satu nama. Sama kayak kalau lu tanya gue film favorit gue apa, gue tetep kayak ada beberapa lah iya, yang iya, maksudnya iya. gue bisa sebut gitu kan. Tapi kalau ya favorit ini purely subjektif sih ya. Dan gue yakin kayak banyak yang nggak setuju juga. Cuman ya gue bisa bilang salah satunya ada Stanley Kubrick. Oke. Itu baik yang Terus komen Kubrick tuh. banyak Iya, komen ya. Gue, iya. He's Terus good. gue suka juga Yasujiro Ozu, Hirokazu Koreeda, Koreeda, ya ya. Eric Rohmer, Oke. sama satu lagi yang ini maksudnya satu lagi tuh maksud gue ini lima nama yang langsung muncul nih di otak Iya, gue. David Cronenberg. Oke. Tuh. Jadi gue nggak bisa nentuin nih dari 5 ini yang menurut gue Paling paling favorit gue yang mana. Cuman itu 5 lah. Iya, iya. nice. Gue tuh Cool. kemarin pas bilang Fincher itu
sebenarnya gue udah expect bakal orang-orang dengan apa argumen-argumen yang agak kayak tunnel vision gitu. Apa tuh? Gimana maksudnya tuh? Gue kira orang bakal kayak Fincher mah gak pantas, orang belum pernah menang apa-apa gitu ya kan. Tapi Itu kan argumen ukuran paling dasar tuh sebenarnya tuh, menang award kan. Soalnya gue tuh Fincher kayak belum pernah menang sama sekali deh. Iya. Dia cuma Maksudnya kayak menang Best Director di Oscar sebenarnya. atau filmnya menang Best Picture gitu. Tapi kan kebetulan Oscar juga semenjak kita tahu juri-jurinya nggak nonton semua filmnya juga kayak jadi agak katro gitu men di penglihatannya sebenarnya di muka gue di mata itu, gue. Iya itu kan yang nonton itu kan baru kayak kemarin kayak kan. This year lah ketahuannya. Iya. Sebenarnya dari dulu kan juga udah katro ya. Dari dulu tuh banyak aspek-aspek kayak kita bikin gitu. Iya, apalagi kan Harvey Weinstein ya. Iya. Eranya dia. Dang. Yes, jadi ya memang jangan jadiin Oscar itu tolak ukur yang paling absolut. Iya. Iya, jangan. itu tuh kalau menurut gue kayak additional value aja sih. Iya. Lebih jadi additional value aja sebenarnya. Sebenarnya ini gak sih jadi film-film yang film-film yang bagus jadi bisa ke highlight. Terus jadi kita juga jadi bisa tahu gitu kan. But it's not necessarily like the best measurement. Iya, benar. Tapi kan belum tentu bagus juga yang menang di Oscar atau iya. Karena kan ada banyak film yang masuk situ. Maksud gue kayak bahkan nominasi aja. Maksud lo kayak orang bisa lihat dari maksudnya orang kalau mau lihat mau nyari kayak film bagus dari nominasinya aja juga lu bisa. Mungkin selain bagus juga kayak film-film apa ya yang ya kayak film yang ngebentuk tahun itulah. Because like Hollywood still like the center of like film. Iya. Sekarang mungkin udah mulai enggak ya? Iya, sekarang mereka trying to fix their image juga lah Academy. Ya udah, regarding Oscar pertanyaan gue satu deh sebelum kita move on ke topik lain. Betul. Film Indonesia tahun ini yang representasi ke Oscar masuk nominasi gak menurut kalian? Sorry. Gimana bro? Congrats by the way. Iya, congrats ke Sore ya. Ya by the way, gue tuh abis ngeliat setelah kemarin Sore di announce tuh gue abis ngeliat kan kayak film kita tuh apa aja sih yang apa? Setiap tahun yang jadi perwakilan dari Indonesia tuh gitu ya kan. Marlina tuh ternyata perwakilan. Nah, gue tuh dulu nonton Marlina kan pas rilis di bioskop ya. Gue inget banget gue nonton di Tim anjing. Sekarang Tim udah nggak ada ya seksuannya. Menurut gue tuh Marlina tuh udah bagus banget ngerti gak sih? Ya kayak maksud gue. Ya kan dia kan international achievementnya juga ada sebenarnya kan. Iya. Dan penonton itu sebenarnya nggak jelek-jelek banget loh di Indonesia. Oh iya. Nyampe ratusan ribu sih inget gue. Buat ukuran film yang maksudnya yang kayak festival friendly gitu ya. Sama eksperimental bisa bilang. Gue sih kayak kebayangnya anjir Marina aja tuh kalau nggak salah gue nggak tahu tembusnya cuma sampai top 95 apa top berapa gitu. Maksudnya di Oscar. Buat mewakilin Oscar. Buat shortlistnya. Iya, maksud gue film kayak Marina tuh juga semudah itu tersingkir gitu loh. Maksud gue kita emang kayak kalau kita ngomongin ngomongin dari perspektif ukuran Oscar berarti kita kayak masih jauh banget kayaknya ya. Ya jauh sih, makanya gue kayak ya sebenarnya emang sering sih kayak tiap tahun tuh ada aja yang orang-orang netizen gitu atau apa yang kayak mikirnya itu udah masuk nominasi. Oh, padahal udah pada kayak baru merayakan dipilih, gitu loh kayak udah pada itu boleh diomongin local pride lagi local pride lah atau apa gitu kan. Padahal tiap tahun sebenarnya kita bisa kayak gitu. Ngirimin. Iya maksudnya cuman ya Sore ini dipilih aja buat perwakilan Indonesia. Bahkan gitu kan. Women from Rhode Island juga jadi perwakilan gitu dan kan. Itu film yang menurut gua dari subject matter tuh itu udah lebih kansnya lebih gede untuk masuk ke Oscar tuh. Perspektifnya Oscar ya kan. Iya. Baik kan kalau ya maksudnya Sore ini gue bukan ini terlepas dari penilaian gue terhadap Sore ya. Tapi ya kalau lihat dari track recordnya Oscar gitu ya berat banget sih. Berat banget kayak dengan ini kisah ini romance terus dengan konsep yang time loop gitu which is di Hollywood juga common juga kan kayak common, It's not common in here but it is pretty common in Hollywood. Menurut kalian ada nggak film Indonesia so far yang rilis tahun ini yang lebih cocok buat ngewakilin kita ke Oscar? Think kayak filmnya apa? Goblok aja. Kesel banget gue nanya serius anjing. Lu mikirnya gue udah mau jawab serius ya? Bangke bukannya udah serius. Dia tuh mikir kayak udah ada tuh satu film itu tuh apa tuh bangke. But yeah, back to the question. Ya ada gak kira-kira yang menurut kalian lebih cocok?
Kan kita belum sampai ke akhir tahun nih ya. Jadi Iya sebenarnya kan makanya it's still too early. I think. 4 bulan lagi ini masih banyak nih film Indonesia yang bakal rilis. Cuman so far Film ada nggak ya? tahun ini tuh apa aja ya BTW ya? Yang- Coba Film karena lokal kalau tahun ini. karena kalau misalnya nggak ada, berarti kita semua bisa berkonklusi ya Sore yang paling cocok buat mewakilin. Sebenarnya kalau dari segi ini bukan dari segi penilaian filmnya kayak gimana. Enggak, ini tapi segi penilaian dari perspektif Oscar nih. Kita tahu kan Oh. Oscar suka film Hmm. yang pasti ngebawa sebuah tema yang ada agendanya kan. Iya. Salah gak sih gue Gua- ngomong Ya gitu? bener, gua iya, lebih- iya, iya. Bener tapi kan? itu gue lebih ke ngomong kayak ini kenapa Sore di ngomong gak itu kayak gak sopan deh. Kenapa Sore di? Kenapa Ntar- Sore dipilih? Maksudnya kenapa Sore dipilih jadi perwakilan tuh is it because ini tuh satu film yang emang di secara numbers terbukti Hmm. di sini tuh maksudnya terbukti berhasil gitu loh di Indonesia. Ya betul. Jadi kayak they're like sending like the most successful film in terms of like kayak banyak penontonnya gitu. Pabrik Gula lebih banyak penonton. Iya. Tapi yang ngerti nggak? Tapi yang masih yang masuk ke dalam penilaian Oscar gitu. Penilaian. Iya. Tadi Paham gue, kayak paham berhati-hati gue. banget ngomong, Paham like, gue, paham gue. I'm afraid like I'm ya. Kayaknya nggak tahu ya. Ini sebenarnya yang milih siapa sih? Gue baru pengen sebenarnya Proses kita, pemilihannya soalnya Iya, jujur gue nggak tahu nih. kita ada Sure. satu pertanyaan yang harusnya kita tanya lagi Diskusikan, sih. iya. Cara memutuskan film yang mewakilkan kita ke Oscar tuh kayak gimana dan orang-orang yang terlibat tuh siapa aja sih? Iya, Iya, itu kan kita actually. nggak tahu. Lu tahu nggak? Sembari No. gue googling. Iya. Iya. Yes, coba. Betul ya kayak ketika ada kayak misalnya kayak kemarin tuh kayak berita-berita yang keluar kayak ini ada satu film perwakilan Indonesia buat masuk ke Oscar. It's really talk about siapa yang memproses itu semua kan. It's Rarely talk. about- Rarely, Oh, huh? iya. mostly kayak pasti attentionnya juga tertuju ke filmnya langsung. Hmm. Nih by the way guys, film yang mewakili Indonesia ke Oscar ditentukan oleh Komite Seleksi Oscar Indonesia IOSC yang setiap tahunnya dibentuk oleh PPFI Persatuan Perusahaan Film Indonesia dan divalidasi oleh Academy Awards. Komite ini terdiri dari para seniman film Indonesia yang tugasnya menyeleksi dan mengirimkan satu film panjang produksi luar Amerika Serikat yang tidak dominan berbahasa Inggris untuk kategori International Feature Film. Oh. Jadi Like original basically thing gitu ya? ada komitenya. Iya, iya. Ya ada institusinya sih. Oke. Ya berarti decidernya tuh ya itu mereka tadi yang gue mention. Hmm. Nice to know. Ya. Ya gue nggak tahu It's sih great to know. pertimbangannya mereka milih Sore apa. Mungkin dari mereka ngelihat numbersnya reflect itu apa Ya, reflect kayak sukses. ya atau apa. Tapi kan suksesan pabrik gue. Stop it. Tapi by the way kita punya ini loh tahun 2020 Perempuan Tanah Jahanam tuh ngwakilin Indonesia loh Oh iya. Very buat good. Oscar ya. Maksudnya kita pernah Ya, berarti kalau memutuskan kalau film horor nih yang ngwakilin Iya, kita gitu. Berarti maksudnya ya tapi Perempuan Tanah Jahanam memang internationally udah ada noise nih. Ada recognition-nya ya. Iya. Lah Pabrik Gula di Amerika bro rilis. Gimana sih ini Bangsat. film ini punya segala aspek untuk jadi perwakilan menurut Iya, gue. betul sih. Iya sih Betul. laku, Gini. production mahal, Ada yang IMAX, Ada yang disampaikan. Premier di luar. membawa apa? Premier di luar. Iya, rilis di Amerika Serikat. Well, like we all know, kayak apa Oscar kan mereka suka suatu karya yang menyampaikan sesuatu kan. Maksudnya menyampaikan sesuatu secara artistik iya, but also people like can Relate. can see that kayak ketika mereka nonton filmnya gitu. Dan kayaknya tuh yang di yang di film-film yang dipilih buat jadi perwakilan pretty much have all of those, right? Iya sih, benar sih. Alright. Gimana, ada nggak kalian? Nah, Mending kita sebutin aja deh. Kayak maksudnya daftar ini. Apa aja sih film Indo yang tayang tahun ini yang kayak shit. Hah? Bisa sih di shit Letterboxd. sih, anjing. Bisa sih di Letterboxd. Maksudnya yang di luar kepala kita aja apa sih paling perang Oh. kota, Perang kota, Pengepungan. 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 Duri, Pengepungan agak berat sih. I Komang. Komang, Komang, tinggal bener. meninggal. Tuh kan Komang tuh yang gue lupa tuh Komang. Oh, Komang. Iya. Komang, Kodrat 2, Tinggal meninggal. Iya, tinggal meninggal. Apalagi siapa dia? Siapa dia? Jalan pulang. Ya anjir. Jalang. Jalan anjing. Atau ketindihan, Sap. No. Hah? No. Tuh, kayaknya sih memang so far pilihan paling tepatnya melihat mungkin karena deadline juga kali ya. Deadline submission jadi kita harus nominasin satu film. Tapi pakai paling kalau misalnya dilihat paling formidable ya. Masuk sih for Sore sih menurut gue. Sore.
Even though kayak tadi perang kota kalau lu bilang ya. Perang Kalau- kota. jujur kalau gue perang kota sih. Iya. Iya, maksudnya ini Iya. dengan maksud lu yang menurut lu kansnya lebih gede untuk Karena masuk festival, yes. ya di luar premier. Kayak dia premier di luar kan? Bukan premier apa sih? Tayang perdana di luar kan? Tayang perdana di tayang luar. perdana. Terus gue ngambil contohnya kayak ini bro, kayak ya walaupun gini ya, ini agak beda sih. Tapi ini analisa gue aja. Kemarin kan I'm Still Here masuk ya, Best International Feature. Si Brazil ya. Menang kan? Menang kan? Iya. Nah I'm Still Here itu kan kayak menggambarkan historical event yang terjadi di negara Brazil gitu kan. Iya. Nah, perang kota kan sebenarnya semi-semi, Iya. walaupun Iya. sebenarnya fiction ya kan. Hmm. Tapi kan itu diadaptasi dari cerita nyata karena dulu memang negara kita pernah mengalami itu gitu. Nah, gue tuh kayak ngambil benang merah itu dari situ gitu. Ya masuk sih. Maksudnya Iya. perang kota jauh lebih menggambarkan Indonesia daripada Benar. sore kan latarnya ya di Kroasia. Kroasia. Bahasanya bahasa Indonesia sih. Dan Iya. ceritanya juga pretty much very Indonesian gak sih? Iya, itu dia. Apaan? Perang kota kan? Bukan actually sore. Perang kota tapi ya perang kota Oh, yes of course. sore ceritanya Ceritanya sangat sore Indonesia. malah Enggak sih, nggak maksudnya- Indonesia banget. Itu universal tapi menggambarkan perasaan banyak orang di Indonesia, I guess. Iya, tapi nggak universal dong kalau cuman buat orang Indonesia doang Iya yang sih. relate. Iya. Yeah. Makanya perang kota itu udah ada tentara India perwakilan British Empire ya kan? Iya, Iya, dan itu sebenarnya dia nunjukin ngerepresentasi ini ya. apa kolonialisme jelas-jelas kayak ngekritik Kolonialisme ya. iya kayak Iya. dan ngekritik kayak white supremacists gitu-gitu kan. Ya Iya kan? sih benar sih. Dia ngerepresentasi satu era juga ya. Iya. Oscar kan seneng banget tuh kalau yang Betul. gitu-gitu. Iya, Ya, kayak oke. tadi kita Ya, bilang. I see what you guys mean ya. Heeh. memperbaiki image mereka kan ya. Iya. Orang-orang kulit putih yang ternyata mereka dukung loh. Yes, betul. Kayak- Iya, Oscar kan senang dilihat sebagai image-nya yang baik, yang sangat mendukung. Makanya kalaupun sore masuk ke shortlist nih top 15, itu masih belum nominasi 5 itu kan? Top 15. Belum, Iya. iya. Heeh. Not even top. Itu juga ya It's a makin long lama way. maksudnya makin kecil gitu kan sih karena Yes. saingan utamanya sekarang apa nih? Favoritnya kan? International feature. No other choice. No other choice. Yang which is udah Chanduk. itu sekarang rating di Letterboxd 4,1 Huh, really? Yeah, Iya. that's pretty high untuk ukuran letterbox. dan udah Tinggi, coy. premier di Venice di TIFF juga Yes. dan rating Rotten Tomatoes-nya masih 100 Iya. Lebih ya berat jauh gitu loh. It's Park Chan-wook. meskipun Oke. Park Chan-wook sering di snap ya di Oscar. Yes. Park Chan-wook tuh yang Keluarin dari ini WGA. Writers Guild Award ya. Guild Iya. Iya. But still making tetap dibicarain. Tapi Park Chan-wook tuh nggak pernah nominasi Oscar ya bro? Pernah Nggak. Decision to Live? Oh pernah Decision to Emang Live. Yes. Masuk Best International Feature Film ya? Kayak menang deh. Mah masa? Enggak. Really? Iya, Coba enggak, cek. enggak. 2022 kan? Itu enggak, Oscar-nya 2023. Filmnya keluar 2022. Bentar, coba kita 2023 tuh international feature-nya apa ya? 2023. Tapi pokoknya dia gak menang. Iya setahu gue juga belum sih Seb. Setahu gue. Selalu di snap dia Iya. dari apa dunia barat nih, dunia film barat. Ya, nih. bener. Tapi Kalau Parasite Iya, itu dia tahun masuk berapa? ke 2022 ya? Hmm. Apa? Parasite menangnya. 2020 menang. Oh 2020 ya. 2020. Nah, itu juga maksud gue kayak Parasite itu kalau misalnya kita mau riset lebih dalam lagi, dia menang Oscar juga cuman karena ucuk-ucuk filmnya viral doang anjir. Viral itu juga mereka tuh nge-build-nya susah banget. Iya. Iya dan dapat full support dari government mereka itu. Satu itu, kedua kan True. disupport sama Neon juga. Iya. Disupport sama Buat Neon. distribute. Yes, ketiga rumor-rumornya nih ya, katanya financial itu di backing sama Samsung Group juga, bro. Iya. Jadi Di-support, iya, jadi Parasite pun juga nggak ucuk-ucuk kayak di Cannes tiba-tiba menang Palme d'Or langsung jalan semua lurus gitu. Enggak, semua tuh di apa? Di Di home. strategize gitu loh, Iya. distrategikan gitu. Nah, ini belum ada premier di luar, Yes. belum di-acquire sama distributor luar juga. Kayak siapa yang maksudnya juri Oscar mau nonton di mana anjir ini? Iya, mau nonton di mana? Iya. Ya, menarik juga ya. Iya. Itu bahas satu itu dong, berapa menit tuh kita? Tapi kita tuh belum pernah masuk sepanjang sejarah film Indonesia tuh belum ada yang masuk nominasi Oscar ya? Belum, Belum sih. belum Nominasi. ada. Dari Southeast Asia juga
Tahun lalu ada Grandma kan? How to Iya, Make How to Million. Make Millions. Dia nominated doang ya? Nominated. Iya nominated doang. Yang menang tuh itu 2023 kan ya? Yang menang enggak? 2024 tahun lalu. ya? Tahun Ya yang lalu. menang I'm Still Here kan? Emang tahun lalu bro? Emang tahun 2002? Enggak men, tahun lalu kan I'm Still Here, Emilia Perez, Flow. Oh iya, sorry. Seed of Sacred Fig. Iya. Ya kan gue lupa dua Oh, lagi apa. Girl with the Needle. Girl with the Needle. Iya. Satu lagi bukan How to Make Million sih ingat gue. Bukan Flow ya? Flow tuh best Animated. Tapi dia masuk juga kan Latvia animated. soalnya. Kita cek. Iya apa Flow juga ya gue lupa sih. How to Make tuh kalau nggak salah dia 2023 perwakilan dia tuh perwakilan Thailand Oscar. Oh tapi gak masuk ya? Tapi kalau nggak salah nggak masuk nominasi. dia Cuman tuh. masuk shortlist 15 itu kan? Iya dia masuknya tuh ke top yang udah tipis banget. Bentar lagi tuh udah lolos gitu loh. Itu kan soalnya lumayan menggemparkan di Southeast Asia kan. Iya. Iya. Sampai di level itu Iya. film itu bisa masuk gitu. Berarti belum masuk nominasi ya sebenarnya? Belum. I see. Dan film itu juga setahu gue laku banget di Thailand and also di luar Thailand and also masuk ke festival juga. Iya. Patternnya tuh sebenarnya mirip-mirip gitu loh. Cuman Iya masuk ke 15. 15 doang kan? Mm-mm. Iya. Patternnya tuh sebenarnya mirip-mirip. Cuman Iya. Parasite itu menurut gua karena dia lumayan menggunakan strategi yang cukup besar, makanya nyampenya tuh sampai Best Picture. Udah bukan Best International Iya. Feature Iya. doang. Bong Joon-ho-nya menang, ya kan? Udah gitu kan Iya. Dan kritik sosial banget filmnya True. kan. benar And also di saat it was- Hollywood lagi pengen itu tadi memperbaiki image mereka, Iya, Pengen mau lebih woke ya? lebih woke, lebih mau inklusif kan. True. iya diverse ya nggak sih? And also that was the time when the Korean wave was so high. Betul, Iya. betul. Itu kena juga. Gue baca Iya. sejarahnya Korean culture wave tuh lagi gila-gilanya banget. Di tahun Globally. 2019 itu ya. Globally. Itu momentum yang cocok buat Iya. Oscar emang menurut gue buat menangin Mhm. Parasite. Terlepas filmnya memang bagus ya Bagus. maksudnya. Iya. Iya. Menang banyak tuh Oscar tuh di situ tuh. Iya. Persepsi Oscar di tahun itu pasti Langsung positif naik banget ya. iya. Iya. Walaupun sekarang bermasalah lagi. Gara-gara Emilia Perez Karena- kemarin anjir. Sama ada ya itu ada yang terbuka karena nggak Oh semua iya, masalah jurinya pada jurinya. nggak nonton kan. Lu sempet ingat gak Oscar pernah diboykot sama beberapa African American filmmakers. Yang mana nih? Jadi at that time di tahun itu tuh nominasi Oscar nggak ada sama sekali orang kulit hitam. Tahun berapa ya lupa gue. Itu diboykot Spike Lee, diboykot Will Smith. Sekarang Will Smith yang diboykot sementara ya kan. Jadi kebalik ya kan, tables have turned ya kan. Iya. Tables turned. Pokoknya gue lupa waktu itu tuh Chris Rock tapi hostnya. Nah Ya kan Chris Rock? Chris Rock sebagai Will Smith? hostnya ngelakuin Oscar monolog, dia ngerosting abis-abisan yang ngeboikot. Oh. Kayak kalau Oscar rasis mah gue nggak di sini anjing gitu. Iya. Ya kesana itu dia Tahun kayak berapa ngomong ya? gitu. Gue lupa itu pokoknya first time Chris Rock itu Host. nominasi. Jadi Oscar host Berarti sebelum dia digampar kan? sebelum dia digambar. Sebelum dia digambar ya anjir. I see. Tapi habis itu baru lebih diverse ya nominisnya. Sebenarnya Gimana ya? sebenarnya dari semenjak yang Harvey Weinstein kebongkar itu sih, mereka udah mulai kayak Iya. ngelakuin memperbaiki. semua hal ya. Iya dari ini gak sih dari film apa tuh? Green Book, Green Book, Moonlight. Moonlight. Ya dari Iya. era-era itu lah 2010-an tengah gitu. Iya. Moonlight lu nonton? Maksudnya? Moonlight lu udah nonton? Udah. La La Land lu udah nonton kan? Udah. Lebih deserve mana menurut lu? Moonlight lah. Oh lebih deserve Moonlight? Iya. Atau dari 5 film itu ada yang lebih deserve lagi di nominasi? Nominasinya apa aja tuh? Gue lupa lagi. Iya kan? Gua nanya Tapi nih. 2016 tuh stacked sih seinget Iya. gue. Iya, coba stack nih kita banget. cek. Iya, stack Iya. banget setahu gue ya. 2016. Ya coba sebutin dah. Ya. Tapi kalau gue 2016 itu yang menurut gue layak menang. Maksudnya film favorit gue di 2016 itu bahkan gak dinominasi juga. Which Gak is? ada di Oscar. The Handmaiden. Oh, The Handmaiden. Baru kita ngomongin Park Chan-wook tadi kan. Iya. Iya. Tapi iya, dia iya. masuk gak ke Nggak masuk bro. internasional? Kayaknya Korea festival? milih film lain deh. Ah, I Atau see. bahkan Korea gak masuk ke Karena shortlist. Park Chan Wook nggak di backing Neon sama Samsung Group. Bentar. Itu tuh 88 kan ya? Ya Oscar yang 2017. Berarti kalau kita ngomongin Korean director sebenarnya kan yang hebat, yang kasarnya tuh bagus banget tuh nggak cuma Bong Joon-ho sebenarnya. Iya nggak sih? dong, iya. Ya kan? Nah menurut lo kalau antara Bong Joon-ho sama Park Chan Wook kalau di compare gimana? Aduh. Which one is siapa Bong yang lebih Joon-ho baik sama Park gitu? Chan-wook. Iya.
It's pretty hard. Susah sih. Atau mereka tuh ada di level yang sama sebenarnya. Sama. Kalau Kind of, dengan yeah. saudara Korea. Gue bilang Tapi- sama. Oke. I personally like Park Chan-wook better sih. Sama Lee Chang-dong? Lee Chang-dong juga bangers juga sih. Iya kasih. Tapi kayaknya kalau gue ya, kayaknya kalau gue Lee Chang-dong kayak di satu tier di bawah mereka. Di bawah gitu, dikit ya. Alright. Iya. Nih guys, udah ada guys. 2017 berarti ya. La La Land, Arrival, Lion, Hell or High Water, Hidden Figures, Moonlight, Hacksaw Ridge, Manchester by the Sea, sama Fences. Ya. Gue hampir nonton semua sih. Cuman Hell itu Iya, doang tuh High gue Water, gak Hell nonton. or High Water. Gue ada beberapa yang gak nonton. Hell or High Water sama tadi apa lagi? Hidden Figures. Hidden Figures gue The Figures lo gak nonton. Itu apalagi The Figures juga It's pretty good. layak dapat nominasi. bukan Itu- maksud gue film dengan agenda juga gitu loh. Oh. Film Itu dengan agenda juga. Ngomongin tentang segregasi pas Iya. masa-masa segregasi Social kulit issue putih, kulit juga. hitam. Iya. Cuman settingnya itu ada di kantor NASA. Oh ya. Iya. Unik Itu ya. jadi zaman toilet tuh masih dipisah Pisahin. Iya. between African American sama white Iya, people gitu-gitu. Iya. Ya, kalau lu dari itu lu udah La La Land. gue tahu sih lu La La Land sih. Iya, karena ya menurut gue sih La La Land nggak overrated ya. Kalau lo kan mikirnya gitu kan. Iya. Iya. Riz. Faris. kan Shout out Faris si paling iya, film. Faris paling film kan number one Sahabat. letterbox dia of all time kan juga La La Gue Land tuh sempet kan nge-repost kayak meme gitu di story gue. tentang kayak- La La Land. Iya tentang apa ya pokoknya gue lupa lah intinya kayak kalau laki lu atau kalau ada laki yang suka La La Land lu mending cabut aja lah gitu. Terus dia nge-reply anjir ke Dia gua, nge-reply apa? That's me gitu atau apa gitu. Terus gue kayak ketawain aja. Ngakak anjir. Moonlight. Iya. Guys, anyway, ini kita ngebahas masalah Oscar panjang banget ya. Iya. Sebenarnya tuh dari tadi tuh gue ada beberapa topik yang pengen kita diskusiin sih. Topik-topik yang recently. Yeah, recent. Recently and like dalam waktu yang dekat nih bakal jadi upcoming gitu. Sebenarnya ada dua nih. Film yang baru banget kita tonton bareng bertiga. The Long Walk. The Long Walk. Yeah. Kenceng banget tuh. Karena lu Dia suka banget sih kayaknya nih. Yeah, I really like it. Lu suka banget The Long Walk ya? Ya. Kemarin kan kita nonton bertiga kan? Bertiga. Dapat invitation bareng kan? Yes. Iya. Shout Udah out bertiga rame-rame sih. Prima Cinema ya. Prima Cinema ya, Cinema. shout out Prima Cinema. NXX1. SX1, yes. Gimana guys kemarin? Woohoo. Karena if I have to be honest kayak undangan-undangan so far tuh film-film yang didistribute dari Prima Cinema tuh gue kayak Hit or miss. mixed feeling gitu loh, iya. So far tuh gue as far as I can remember ini kayaknya so far sih film terbaiknya Yeah. Oh ya? yang dari undangan Prima Cinema ya, dari undangan SX1 ya. Yep. Ada Dracula, Relay. Oh enggak deng. I'm so sorry guys. Warfare ya? This year ya gue masih Iya, ada Warfare ya. Warfare. Warfare tapi kedua abis itu Long Walk. apa? The Long Walk menurut gue. Kalau gue Civil War. Civil War tahun kemarin tapi kan. Yang tahun Iya ini. sih. Iya. Cuman itu kan ada di track recordnya mereka ngundang gue tuh. Iya sih. Ah, Oh Kalau iya. gue iya. itu kayak Civil War ya? masih Kalau yang yang tahun terbaik. ini, Tahun ini The Long Walk kayaknya. The Long Walk ya. Iya. Iya. Kalian tuh kenapa sih pada nggak suka Civil War? Pada nggak suka Warfare? Kalau gue Gue sih udah pernah nge-review dan gue udah pernah Yeah. review. Kenapa sih kalian? also kayak pernah diomongin juga gak sih di sini? Masa Belum. sih? Iya, I think we Kita did. belum pernah ngomongin yang kayak kontekstual gitu, maksudnya yang ada substance itu belum. Oke. Kayak cuman hehehe, ngerti gak sih lu? Ya. Cuman Iya, hehehe iya. doang. Kayak ya gue tahu lu gak suka kan gara-gara ini bukan anti-war atau gimana kayak gitulah, something like that. Yeah, I'm not really a fan of it sih. Tapi I appreciate the film. Iya. Gue juga. Sepaket Kayak kalian maksudnya. maksudnya iya itu potret yang imersif dan serem banget lah Yeah. tentang true. apa yang terjadi sih di dalam sebuah peperangan gitu. Ya, di inside a warfare gitu kan, Iya. war zone gitu ya. Kalau lu pengen ngelihatnya dari sisi itu doang sih ya it's a perfectly good movie, bahkan mungkin itu yang ya bisa jadi ini salah satu yang terbaik Oke. dari sisi itu ya. Ya, dari sisi lain apa sisi lainnya yang lu lihat filmnya tuh kayak jadi kayak Ya politically aja sih. oke. Kayak pada akhir filmnya pun nih yang maksudnya ini gue point out aja nih di akhir filmnya ada kayak montage BTS nih kan, ya iya. montage kayak BTS dari si perang Keluarga. veteran perang ini Iya. pada datang ke real people ya. Oh, iya datang ke setnya kan segala macem Hmm. dan itu menurut gue
Mungkin kalau itu nggak ada montage itu ya, gue Beda. mungkin bisa nambahin 1 bintang kali. Oke. ke Emang filmnya. lo ngasih berapa bintang? 3 kayaknya deh. Oh, 3. Di Letterboxd ya. Di Letterboxd Dari 5 ya? nih berarti. Iya ya, 3 out of 5. Iya. I think so. 2. 3 juga. 3 juga. Gue Apa sebenarnya 2,5 juga, gue gitu? juga 3 gue. Atau 3. Oh Enggak iya. ding, gue 3,5 ding. Gue 3,5 sorry, ada Gue setengah. antara 3 apa 2,5 gitu lupa gue. Tapi kalau gue ngeliatnya gini guys, montase itu yang di belakang. Iya. Kan filmnya kan diperdebatin juga kan, jadi diskursus di sosial media kan. Banget. Nih film-film tipikal glorifikasi peperangan lagi nih, honor Heroic. heroic in warfare gitu segala macam ya kan. Tapi gue justru ngelihatnya kalau dari gue nih ya, dan ini gue ngomong gini bukan karena gue pro Amerika gitu loh, enggak. Jadi gak sih, bukan gue kayak Tapi lu ya. apa? Enggak, gue kalau gue pro kapitalisme bukan pro Amerika. Gue tuh gini ngeliatnya, montase-montase itu tuh sebenarnya lebih ngeliatin dijahit bareng filmnya, lebih ke ya Indian, para veteran-veteran perang ini tuh juga ujungnya korban doang. Mereka kan perang disuruh. Bener kalau itu. Iya, bukan mereka yang mau perang juga sebenarnya kan. Sebenarnya Makanya kan di sepanjang filmnya tuh nggak pernah ada yang kayak culmination yang kayak wah mereka akhirnya jadi pahlawan setelah melakukan ini, kayak terus ada gitu iya, nggak kayak Saving Private Ryan, Black Hawk Down, nggak ada musical backdrop yang kayak epic, majestic, heroic, heroic, nasionalis, motivating gitu, iya. patriotik. Jadi gue lebih ngeliatnya pada akhirnya kayak ya udah basically they were also a victim, dan Yeah. mereka juga nggak kayak menggambarkan di other side itu tuh kayak penjahat juga gitu loh. Jadi gue lagi ngelawan monster-monster jahat bentuk manusia yang ada di dunia ini, nggak kayak gitu. Kalau gue ngeliatnya. But to be honest, kalau misalnya dilihat dari sisi itu sih, yes, maksudnya if is this like an anti-war film? Maksudnya notionnya, apa ya, kayak message basicnya lah. Yes, kayak it has like an element of anti-war film gitu. Cuman gue tuh kayak waktu itu gue sempat bilang juga ini ke lo, gue tuh lebih kayak ke I have enough of like perspektif dari Amerika gitu when it comes to like peperangan, apalagi nih peperangan di zona yang we know kayak di situ tuh nggak bisa habis perangnya gitu, and it's always with them gitu. Kalau misalnya alasannya itu Sab, itu tuh sesuatu yang bisa lu ukur secara objektif sebenarnya. Karena basically India lu udah tahu ini tuh film buatan orang Amerika. Benar. True. Jadi kalau misalnya alasan lu udah muak sama hal-hal yang dari sudut pandang mereka, ya lu nggak bisa ekspektasi itu di film ini kan sebenarnya. Iya, cari film dari Irak. Let me finish first. Oh, gitu. iya. Gue tadi belum selesai, udah selalu diinterupsi. Iya, selesaikan dulu, Sab. Coba. Iya. Nah, maksud gue, menurut gue ya, Ray Mendoza nih, apalagi setelah dia mengalami experience-nya dia beneran gitu, dia ada di situ. Kalau misalnya dia memang mau mengkritik kayak pemerintahannya, dia memang mengirim banyak banget tentara masyarakat sebenarnya, iya masyarakat citizens. Kayak citizens, terus for nothing gitu, karena kan ujung-ujungnya kan yang kita lihat itu kan nothing, for mereka nothing tuh gitu loh. Mereka luka segala macam nih, sampai kayak cacat segala macam, it's for nothing gitu kan. Sebenarnya dia he can be more vocal about something gitu. Apalagi so many people already know kayak kenyataannya gitu loh. About that war. Sepaket lah ya. Nah, kalau menurut gue basically sama aja sih kayak kita orang Indonesia bikin film Soekarno. Oke. Kalau lu bilang bisa lebih vokal, kalau lu mau bikin film biografi Soekarno, lu kasih tahu lah aslinya Soekarno kayak apa. Yeah. The real life experience of him. Kalau lu nonton tuh filmnya. Kalau nonton filmnya kan nggak sevokal itu digambarkan menurut gue. Basically kayak kan kita sekarang semakin dewasa kita semakin tahu kan, yang dulu kita pelajarin di buku sejarah tuh beda. Banyak kan? yang ditutupin. Yang ditutupin ya kan. Nah maksud gue tuh basically jadi sama aja jadinya. Jadi pada akhirnya menurut gue orang kayak Ray Mendoza eventually bakal terbentur sama nama baik institusi mungkin. Yeah. As a Navy Seals gitu ya kan. Yeah. Lu gak mungkin bilang Navy Seals bangsat gitu kan, gak mungkin. Maksudnya si Ray Mendoza-nya. Iya. Pokoknya ini film gue pengen bilang fuck you Navy Seals gitu. Kayaknya susah juga kayak gitu. Iya makanya ini balik lagi ke apa sih yang values-nya si Ray Mendoza nih. Iya, sebenarnya itu pertanyaan nih. Hah? Itu sebenarnya kita nggak bisa dapat jawaban. Ya sebenarnya kalau dia pengen bikin film yang kritik Amerika dan perangnya di sana dengan cara yang lebih apa ya? Dengan cara yang lebih tajam daripada cuman kayak ngadaptasi cerita dia. Ngadaptasi ingatannya dia kan selalu ngomongnya memori-memori terus kan. Iya. Ya mungkin bisa aja.
Nggak tahu gimana ya. Cuma nggak laku Tapi mungkin. iya. Sebenarnya kan kalau mau real banget bikin dokumenter sebenarnya. Iya. Ya nggak laku Sep. susah lakunya. Or maybe just apa? Maybe just like gak usah buat. Diem aja berarti. Yaudah kita tapi fair apa? sih menurut gue ada film itu. That's Yeah, why kayak I appreciate it. Even though kayak it's not really, I don't really, fuck with it. ya paham gue. Tapi Bleed with it. feeling gue 1-2 nominasi bisa masuk dia ke Oscar kayaknya. Ke Oke, major awards Sound gitu ya. Iya. Soundnya gila sih. Walaupun Soundnya padahal oke kita banget kan sih. nonton gak di IMAX waktu itu kan. Iya. Gimana di IMAX anjir? Iya makanya. Suara tembakannya itu. Iya. Tunggu deh, gue lupa anjir. Itu film jadi tayang gak sih? Jadi Jadi ya? Jadi tapi ya kayak gitu lah. Sebentar banget kalau nggak Kayaknya salah. bentar banget gak sih? Kursida lah ya. Iya, Kursida. Ya udah balik ke Long Walk gimana kemarin? Oh iya ya. The Long Walk. Jauh juga tadi kita ininya. Ini film apa ya? Adaptasi Stephen King keberapa nih jadi film nih? The Long Walk. Oh my god, I cannot. Banget sih. Banyak banget soalnya dari Nah. dulu. Tapi ini katanya novel pertama dia. Yang No, dia yang tulis pertama panjang. ditulis. Iya. yang iya. ditulis pertama bukan yang Tapi ditulis bukan pertama. ditulis. Iya, iya, oke, Bukan oke. dipublish pertama. Dia nulis itu pas dia masih masuk army kayak wamil gitu deh. Ini katanya refleksi Iya. dia dari perang Vietnam itu ya. Kayaknya gitu deh. Iya. Kayak orang dipaksa untuk Walking into the death. Soalnya kan perang Valley Vietnam of itu Death. kan Amerika lumayan chaos kan. chaos banget. Banyak yang demo kan. Iya. Hmm. Banyak yang demo karena basically mereka tuh casualties-nya gede banget pas perang Iya Vietnam. kayak Iya. ya basically sebenarnya semua perang di luar Amerika yang mereka terlibat ya basically mereka gak ada yang berhasil gitu loh. Iya, Dalam tanda iya. kutip kayak maksudnya what did they get in return gitu. Benar, udah gitu Iya. spesifik ke perang Vietnam mereka tuh hitungannya kalah telak sebenarnya. Iya. Iya, Iya. udah berkalah telak mau Sudah ngelawan jadi. Viet Cong itu tuh nggak menang. Ya, makanya kayak masih negara komunis sekarang kan. Iya. Tapi menurut kalian gimana The Long Walk as a film? Gue suka sih. Really like it. Oh my Iya. gosh. Gue Gue malah makin suka nih kayaknya. Hah? Tapi gue lihat di Iya. Letterboxd tuh kayak 3,5 anjir. iya Keseringan nih dia nih. Gitu kan dia begitu kan Keseringan dia. nih dia nih. Dia tuh maksudnya kalau gue ngobrol ngasih- Iya. kalau ngobrol sama kita tuh kayaknya kan wah gila nih orang suka banget nih sama film bagus ini banget kan. nih film, iya. Pas Gue Letterboxd ngasih 4 deh. tiga Gue ngasih setengah. 4 guys. Masa sih? Oh, lo ngasih 4? Gue ngasih 4. Gue masih 4. Iya. Gue singkat gue 3,5 soalnya. Gua kali 3,5. Gue sih 3,5. Iya. Iya. Iya lu Iya, 3,5 gua juga 3,5 benar. Gue tuh Iya, 4. gue 3,5. 4 ya. Iya gue 4. Ya, Dan jadi 4, by the way guys, nih kalau Sabrina ngasih 4 tuh artinya udah kayak sukanya tuh Iya. kayak Suka itu kacau banget. suka banget Iya. gitu loh. Karena yang menurut Sabrina bagus 3 aja tuh masih dikasih sama dia, ngerti nggak? Dia Iya, masih iya. bisa ngasih 3 doang di Iya. Letterboxd. tapi gue tuh kalau misalnya gue kadang ngeliat reaksi dari orang-orang pas gue ngasih tahu film yang gue suka gitu, subjektif banget sih guys. Jadi kayak it's very kadang aneh. Megalopolis aja gue kasih 5. Oke, ya. So you know what I mean, right? Iya. You know what I mean, right? Nah cuman Wah, ada dokumenternya lagi. Lu tau gak sih? Iya. Dokumenter behind the scene pembuatan film Megalopolis aja. Seru sih. I kinda wanna watch it ya. Dan itu gue ada sentimen yang sedikit sama ketika gue lagi nonton Megalo sih. Pas gue lagi nonton The Long Walk. Kalau Megalopolis kan emang gak jelas ya. Tapi tuh apa gue tuh kayak nonton itu nggak berusaha mengerti apapun gitu. Kalau kemarin tuh banyak yang bisa dimengerti kan, kayak apa Oke. konsep distopiannya, Iya. terus kayak the concept of that long walk, kenapa ada long walk, sama karakterisasinya dan hubungan antar karakternya gitu. Walaupun banyak flaws-nya juga sebenarnya. Tapi satu hal yang I very much appreciate kayak dari film tuh, gue pernah ngobrol juga ke kalian, it's like the dialogue, right? Oke, iya. And this film has everything about the dialogue gitu. Kayak Karena filmnya tuh sangat bergantung sama dialognya. nggak benar sih? karena Iya, everyone's iya. just like walking gitu. Iya. Iya. Dan gue nih ya satu hal yang gue perhatiin juga kayak every time there's like a Stephen King ada cerita Stephen King Adaptasi, diadaptasi ke film, gue tuh selalu suka sama karakternya. Yang bagus ya. Kayak It yang baru tapi yang ada Finn Wolfhard juga segala macam. Gue tuh dulu suka banget sama karakter 5 anak itu. Dan itu kan about friendship kan. Iya. There's always something with Stephen King describing friendships menurut gue. Iya. Iya, kayak apa? Stand, Stand by Me. Yes. Yes. The Green Mile. The Green Mile. Shawshank. Shawshank juga. Shawshank it's also about friendship. In the end, It's di Indiana kan ngasih tahu mengenai that bond yang terbentuk sebenarnya di Bener. penjara kan. Dan ini juga gitu kan, The Long Walk. It's basically kayak kita ngelihat satu bond yang unlikely nih jadi kuat banget Iya, gitu. padahal tuh kita udah tahu dari awal mereka tuh pasti bakal tinggal sisa satu gitu. Iya, ngerti nggak bener. sih? Iya. Iya. That's why kalau buat gue itu. How about you guys? Loh. Gue suka sih, tapi gimana ya? Gue udah ngasih first impression gue juga ya, tapi belum full review sih.
Oh di Reels, Iya. Instagram, iya. TikTok. Menurut gue ini kalau jadi kayak short movie 40 menit gitu, kayaknya Lebih oke asik. banget sih, lebih oke sih. Karena emang ya Oh lu merasa Nggak bisa bohong. ada momen-momen repetitif ya pasti. iya nggak bisa bohong, kayak ini konsepnya tipis gitu sebenarnya. Kayak maksudnya mereka jalan kan terus mati satu-satu. Makanya yang dijual sama film ini tuh menurut gue ada dua hal. The violence Benar. dan the dialogues, the dynamic between the characters, Yes. their relationships gitu kan. Nah menurut gua yang violence ini sometimes agak it feels kind of cheap kalau gue bilang. Oke. Chipnya Karena- tuh dalam produksinya atau dari Bukan produksinya, penyampaiannya? justru produksinya oke menurut gue nih, kayak especially dari the first death Ya yang Iya. itu brutal banget anjir gua. before the title card kan. Iya, Iya. itu brutal banget dan itu bikin gue kayak locked in banget tuh ke filmnya tuh. Setuju gue. Iya, iya kan. Kayak Padahal itu langsung- mulainya di tengah-tengah loh itu. Iya, kayak Iya, langsung agak hampir ke tengah. Iya. Tapi kayak udah kayak kematian keempat, kelima dan seterusnya tuh menurut gua udah filmnya kayak agak terlalu bergantung sama itu menurut gua. Cuma Violence and kematian-kematiannya itu. Iya, kayak jadinya terasa murah gitu. If Gue you- ngerti maksud lo. Karena jadinya tuh berharap audiens tuh mikirnya cuma ini matinya abis ini gimana nih? Ini Iya, matinya nih abis ini iya gimana gitu. nih? Gitu. Iya. Iya, gitu. Nah tapi makanya gua kan gua bisa ngelihat kalau oke, dari violence-nya dia pengen jual ya ini experience. Kan orang bilang ini salah satu film paling tegang tahun ini kan. Yes. Iya kan? Iya. I Terus- heard that narration. Iya, dan terus bagian satunya lagi tadi tentang dialog sama hubungannya. Nah, gue lebih ngena di situnya sih daripada ke Violence-nya. iya. Iya, gue setuju, gue sepaket sama Pipo sih. Hmm. Tapi kalau violence-nya gue ada satu yang kena banget. Which Gue justru bukan yang sebelum title card gue. Oke. Justru gue yang ada satu orang yang diare. Wah. Itu gue first time experience. Gue ngeliat ada sebuah scene di film. kaget ya. Orang sambil jalan, buka celana, Berak. tuh tokai keluar coy. Keluarnya berkali-kali, Iya, nggak sekali. Udah gitu, endingnya dia ngeluarin tai, dia ditembak abis itu. Gitu. Sekali Jangan itu hancur banget sih menurut gue anjing. Itu hancur banget. Tapi gue juga merasakan hal yang sama. Pas udah orangnya semakin sedikit tuh kayak jadinya tuh kayak lu tau nggak yang paling annoying yang akhirnya dia tiba-tiba bunuh diri. Iya Itu, tuh sih. jadi, Barkovich. itu kayak jadi ngerasa kayak ya lu karena lu harus mati jadi gue bikin kayak gini deh, lu bunuh diri aja. Iya, benar. Karena nggak ada alasan buat lu mati, gimana caranya nih biar lu mati gitu loh. Iya, Gitu. iya. Udah karena Iya, lu iya. otaknya gesrek, udah lu bunuh diri aja tiba-tiba gitu. Iya. Iya. Iya, benar. Tapi ya gue in terms of like dialogue sama latar gue, Ya. ya I was sold gitu. Gue Iya. ngebayang Amerika Serikat jadi negara otoriter kayak gitu ya kan. Iya. Ya, something yang kayak kita imagine tuh menarik gitu. Iya. Sama David Johnson yang Iya, benar, talking David about Johnson the sih. cast, Gua- Cooper David Johnson yang Hoffman impress and gue, David iya. Johnson, right? Tapi kalian tau gak guys, itu banyak yang ada beberapa major aspek yang diubah dari bukunya. Kayak jumlah orangnya ya. Yes, Iya. jumlah orang, siapa yang menang. Siapa yang menang gue malah gak tahu. Ya, yang menang tuh harusnya Ray. ini spoiler Oops. tadi. Iya. Spoiler. Dari tadi udah Iya. agak spoiler Kita sih. udah spoiler sih ya. Iya. Ya yang menang tuh harusnya Ray. Oh. Yang menang tuh harusnya Ray. Stop sebenarnya tadi tuh. Terus dia tetap ngebunuh Major gak? Enggak. Di bukunya dia gak Iya. ngebunuh. Karena kalau yang gue baca, jadi katanya tuh gini, ini yang gue tangkep ya, gue takut salah mengartikan ini tuh kayak ada elemen-elemen horornya dikit sebenarnya. Soalnya katanya mereka tuh saking udah kayak orang gila jalan sepanjang itu, si Ray itu pas menang tetap jalan. Karena dia udah ngerasa ada bayangan yang jalan terus. Iya. It's very Bayangan Stephen gelap King, to be tinggi Iya, itu jalan Stephen King terus banget ya. Iya. Dia ngerasa oh berarti ini belum selesai, jadi udah dia jalan terus ya. And also katanya Kayak zombie ya. Iya. you said that apa jaraknya sebenarnya lebih jauh kan daripada Jaraknya lebih jauh seinget gue. Dibikin lebih gila. Heeh. Di bukunya. Iya. Seinget gue ya, antara lebih jauh lebih pendek tapi seinget gue tuh lebih jauh. Sama harusnya tuh 100 orang yang ikut. Iya. Dan Kebayang kayaknya kalau di film 100 orang. Harus dimatiin Harus satu-satu dimatiin. anjing kayak dan kayaknya 1 jam 45 menit tuh. kayaknya diceritain juga lebih detail tentang si Stebbins yang 3 terakhir yang mati Iya. sebelum mereka Yang berdua. katanya bastardnya si Yes. Major itu kan. Yes. Kayak lebih disampaikan kalau dia tuh emang kan dia bilang kan di film kalau dia tuh kelinci percobaan. Iya. Dan emang kayak di buku tuh kayak lebih dikasih Lebih- paham banget kalau Iya, dia tuh dikasih dibikin konteks. kuat. Dibikin kuat supaya dia tuh bisa jalan sepanjang itu juga Jadi gitu. si Major itu sengaja naruh si Stebbins dengan dia jadi kelinci percobaan. Kayaknya tuh gue nggak tahu dikasih eksperimen apa.
supaya apa? Kan dia kuat banget nih. Jadinya tuh long walknya jadi lebih lama. Yeah. Ah gitu. Iya. Dan menurut gue juga kayak gue belum baca bukunya, tapi kayaknya di bukunya juga kayaknya sisi mungkin governmentnya, society-nya lebih explore kan ya. Yes. Iya. I think so. Iya. Soalnya Pasti di sini nggak gue sih? ngerasa kayak dangkal banget sih. Dangkal banget ya. Kayak- Iya. Gue bilang di first impression gue nih ya kayak ketika lu pertama kali baca buku Animal Farm atau 1984 gitu, it's like very like the ideas in terms of like the politics and stuff itu kayak very vivid ya. kayak Gitu. very dangkal aja, very surface, Ah, very like I see. kayak pre-digested aja, kayak maksudnya lu tinggal terima aja, lu nggak perlu cerna kayak. Tapi kalau gue malah nangkep begini, sorry, tadi gue revisi deh, gue nggak bilang dangkal, tipis. Dikasih konteks penjelasan itu tipis. Tapi kalau buat gue pribadi yang personally suka sama film-film dystopian, gue tuh jadi ngebayangin dunia di Amerika di dunia itu tuh kayak apa gitu loh. Jadi tanpa dijelaskan lu jadi Iya, ngebayangin. jadi kayak imajinasi gue tuh udah runs wild gitu loh, kayak anjir ada orang-orang kayak Major gitu, kayak Petrus anjir main tembak orang. Tapi ya nggak kan, Petrus, sementara- Nggak misterius langsung. ya. Iya, soalnya nggak misterius Nggak ya. Maksud gue misterius. tapi kayak ya udah kayak Judge Dredd gitu loh. Iya. Iya, Polisi iya. hakim gitu kan, main Iya, hakim iya. langsung tembak aja. Nah gue tuh jadi ngebayangin gitu loh kayak pemerintahannya kayak apa. Terus gue jadi yang ada di otak gue tuh kayak gue jadi nge-compare Amerika kalau kayak korut tuh jadi kayak apa. Soalnya basic itu tuh kayak korut sebenarnya gue ngeliatnya. Totalitarian kayak gitu tuh kayak negara kayak Korea Utara kan. Which is sesuatu yang sangat kontradiktif sama Amerika Serikat gitu. Nah, Sekarang ya. kalau buat gue tuh kayak ya di film tipis, tapi imajinasi gue tuh jadi kayak bermain. Tapi itu karena gue suka film dystopian sih. Iya, iya. But before you said about 1984, itu maksudnya di filmnya atau buku? Nggak bukunya. Oh, but you read 1984? Iya. Ya waktu gue baca itu, ya itu kan kayak buku dystopian paling populer kan. Yes. Ya dan pada saat itu gue juga kayak terobsesi juga tuh sama bukunya. Kayak maksudnya gue, wah ngerasa terbuka nih pikiran gue tentang Yeah, about authoritarianism Iya. gitu-gitu kan. Kayak menurut gue ideasnya, gue gak bilang buku itu gak dalam ya. Bukunya dalam sih. Okay. Cuman maksud gue, filmnya tuh ngasih gue kesan ya kayak gitu. Maksudnya kayak apa ya, baby's first like ngasih origin. exposure to kayak authoritarianism in media gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Kayak Oh. Kayak apa, kayak entry level Iya. showing Kayak apa, iya. it's like the easiest way to show iya, kayak maksudnya udah authoritarianism, kita ngeliat kayak oke ini ya si apa ini society-nya ya ngerti gue. Oke. otoriter, ada major yang Iya. Ngeliatin sosok yang ya oke. Yeah, gitu loh. I see. Kayak it's very easy to digest aja gitu. Right. Rame gak ya kira-kira ini film di bioskop? I think it will. Masa sih? Karena the Stephen violence that King. you said. Oh. Iya. Violence ya. Itu juga Stephen King. Di bioskop Indo apa di luar nih Bioskop Indo, maksudnya? bioskop Indo. Ah. Bioskop Indo. Gue Nah. ngomongin bioskop Indo. Banyak sih yang kreator-kreator yang bikin konten hooknya sadis keras gitu. Banyak sih man. Mid mungkin ya. Gue nggak tahu ya sebenarnya nih bisa banyak cara marketing film ini sebenarnya. Sebenarnya ya. Jadi tapi gue nggak tahu nih si Prima Cinema ini dia maksudnya gue nggak tahu. Gue sih belum ngelihat ada mereka nge-marketing ini dengan Gebrakan-gebrakan gitu. Iya. Kayak kayak jarang sih kayaknya. Baru CFD long walk kayak gitu kan kayak bisa. Ya, itu lucu sih ya. Iya. Iya kayak jadi CFD kayak Squid long Game sebenarnya. Iya. Ngereplikain games mereka ke real life gitu. Iya. Nah, bisa sih sebenarnya. Tapi gue seneng karena maksudnya Long Walk tuh hitungannya tuh oke gitu loh. Yeah. Di undangan-undangan SXOne beberapa I film agree. terakhir. Film yang oke dari Lionsgate juga. Iya. Relay itu juga sebenarnya nggak jelek kok sebenarnya. Iya, Relay nggak jelek. gue lupa. Relay itu oke anjir. Relay nggak jelek, Relay nggak jelek. Gue suka. Ya, Gue suka. iya, tapi kayak gue sih lebih prefer The Long Walk. Ya, me too. Dracula sih gue nonton lucu sebenarnya. Iya itu gue gak nonton tuh. Lu ke skip ya? Iya. Nggak maksudnya lu ke skip udah keburu hilang di bioskop juga kan? Iya. Iya. Siapa ini ya sutradaranya? Si Luc Besson. Luc Besson. Cuma ini kan masih agak problematik ya Iya. sebenarnya dia. Sangat problematik. Iya, sih sangat bikin. problematik. Bikin film problematik, off production juga dia problematik orangnya gitu loh. Makanya ini gak dapet. Recognition. Iya gak dapet. Dijualnya juga susah kali ya. Iya lah. Gue aja masih kaget ada PH yang masih mau Luc Ngambil. Besson bikin film gitu. Oh. Iya. Masih mau bertaruh sama dia gitu Iya. kan. At least it's interesting. Yeah. Ya, nah,
ngomongin upcoming nih guys. Nah, Iya. please do. Kita balik ke starting point tadi kita memulai diskusi ini sebenarnya, di mana kita pertama kali engage antara Nata Player sama Woodcock. Yeah. JWC. Oh. Iya, JWC ini sebenarnya yang klik film ini udah mulai. Yes. Iya, Lu udah di bisa nonton film-film yang daring streaming ya. Iya, yang online tuh dia udah bisa di klik film. Jadi kalau kalian penasaran tuh sama film-film yang di klik film bisa di subscribe sekarang nonton. Ada film-film dari JWC tahun lalu ya? Yes. Ada. Yang tayang offline. Ada, iya. Tayang. Iya Iya benar-benar. kan? benar, Tayang benar. offline jadi Snail. tayang online di sini. Benar, yes, benar, yes. benar. Dan sebenarnya sih kalau gue lu udah lihat list ya yang di klik film, Online. yang online. Udah sekilas doang. Oh, sekilas doang. Iya. Gue ngelihat malah yang menarik buat gue tuh malah filmnya Ryusuke Hamaguchi. Hamaguchi anjir. Yang mana nih? Oh ya ada Drive My Car ada ya? Enggak ya? Drive My Car tuh yang offline. Heeh. Yang Yang online-nya ini, ada 3 Yang tentang apa glamping project, Oh, Evil Does Not Exist. Evil Does Not Exist. Bagus. Iya. Gua Terus sama satu lagi yang tentang ini, yang antologi. Wheel of Fortune and Fantasy. Iya itu. Lu nonton belum? Udah. Bagus gak? Suka gak lu itu? Gue belum nonton Biasa soalnya. aja. Oh itu biasa aja. Bagusan ini Evil Does Not Exist. Iya. Gue lebih Yes. suka Drive My Iya. Car juga sih. Itu 2 filmnya si Ryusuke gue masukin watchlist kemarin. Yeah, you should watch it. Heeh. Sama ada beberapa film Eropa gitu loh, gue lupa judul-judulnya. Well, gue pengen buat nonton. Gue kayak after this I will watch Mads. Kemarin gue baru Film ngomong. Jerman nih. Prancis. Film Prancis ya. Iya. Match yang mana ya? Jadi gue tuh gue kan banyak yang gak gue tahu ya filmnya ya pas gue ngeliat listnya kan. Terus tapi ini posternya yang paling mencolok. Jadi itu Oh. jadi oke. ini kayak French zombie film gitu. Oh. Tapi menariknya kayaknya bukan yang kayak zombie apocalypse gitu. It's more about ya teror aja gitu sama satu orang gitu. Sebenarnya kan itu kayak substance juga kan, Sep? Dia tuh minum obat gak sih? Gue sih baca premisnya ya. Iya, Kayak ada dia- semacam obat yang bisa mentransformasi dia gitu loh. Oke, kalau premis yang gue baca tuh dia lebih ke dia ngedrugs, Hah? terus kayak he thought it was like a bad trip Trip, gitu. ternyata real. Ternyata real, cuman itu yang mau gue ketahuin karena kan bisa aja kan. That's like the iya, premise iya. could be like Probably misleading. there's a twist or something gitu Iya. ya. Sama ini katanya filmnya one continuous shot. Iya. Oh, oke. Nah, Menarik. Iya, nggak ada cutscene Katanya ya. tuh si siapa namanya sinematografernya yang megang kameranya tuh dia sampai olahraga spesifik gitu supaya dia tuh bisa ngehandle Ricknya karena Ricknya 12 kilo. And he has to Berat like- banget tai anjir. he has to like Coba deh. bring that around here. Itu pengen gue. Match ya. Hmm. Lu ada masuk watches belum kalau yang di online? Online enggak sih belum gue lihat. Belum ya? Kalau offline sih kita nggak perlu ngomong Iya. ya, pasti ada kalau kita semua udah ya. Bahkan kita kan udah bikin konten tentang itu kan. Watchlist Iya. masing-masing kita kan. Walaupun gue sih nggak punya kepercayaan diri yang penuh ya, bisa nonton semua watchlist gue. Iya lah, iya. Iya. Karena baik banget yang bagus. Yes. Nah, tapi itu bentar, watchlist lu udah berapa? 20-an ada nggak? Ada. Ada 20-an. Lu 20. Gue 20 titik. 20 titik. Gue 24. Iya. Kalau misalnya nge-shortlist 5 yang lu prioritasin bisa mention Kayak nggak? bisa deh. 5. Kalau misalnya ada peraturan dari Tuhan gitu. Iya, iya. Lu cuman sempet 5 gitu. Iya, iya. Berharapnya apa yang lu tonton? I think I know. Yeah. Iya, oke. Gua Iya, jangan lu dulu deh, lu dulu. Ya, coba lu dulu. Sirat. Sirat. Sentimental Value. Oke. Die My Love. Die My Love. Hmm. Sirat, Sentimental Value, Die My Love. It was just an accident. It was just an Jafar. accident. Iya. Mr. Panahi. Sama apa ya? Gue pengen bilang Alpha, cuman kayak gue gak yakin juga sama tuh film sih. Iya, soalnya receptionnya kayak mixed banget kan. Gue kayak aduh, agak menurunkan excitement gue tuh. Oh, karena receptionnya. Iya, iya. Oke. Jadi mungkin bukan Alpha ya, mungkin gue kasih Urchin. no. Aduh, apa namanya tuh ya? Ini filmnya ini Kristen Stewart. Kronologi. Bukan. Vivre Bukan, Savi. sabar guys. Bukan Vivre Savi. Kok Vivre Savi? Itu Apa namanya? Velvac V maksud Privi. V Privi. My Private Life or something. Yang ada Jodie Foster. Oh, bukan. Bukan guys. Sorry. Pabrik Gula. Resurrection. Oh, Resurrection. Bigan. Aduh, gue ngomong Gibran. anjing. Bigan. Iya. Resurrection Iya. Lu pada? Gue top 5 ya. Top 5 gue. Sorry, gue film yang Jafar Panahi gue gak masukin top 5. It was just an accident tuh gue gak masukin. Gue Human Resource. Nawapol. Sentimental Value. Sirat. Lu tau gak sih by the way kenapa judulnya Sirat?
Enggak. Sirat itu kependekan dari Siratul Mustaqim. Dikasih Gitu. tahu sama si Sandi ya gue kemarin. Oh. Gak tahu sih ada koneksinya gak ya sama ceritanya, gue lupa deh. Ada ya? Ya. Sorry tadi gue apa tuh? Human resource, sentimental value, Sirat. Die My Love, Dream Sex Love. Apa? Dream Sex Love. Enggak, bukan Dream Sex Love. Sebentar. Nouvelle Vague. Nouvelle Vague. Nouvelle Vague. Oh, iya, Nouvelle Nouvelle Vague ya, Richard Linklater. Banyak ya ternyata guys. Bingung juga. Banyak ya ternyata ya. Iya. Iya, watch apa? List filmnya bangers gak sih tahun ini? Banger banget sih. Iya, Bangers banget. bagus banget kurasi film-film. Iya. Ya basically mereka bawa hampir semua film di Cannes gak sih? Iya, benar. actually. Soalnya emang katanya konsep JWC itu Po. Mereka tuh Nyatuin film-film ya, dari mereka tuh ngambil blueprint dari TIFF. TIFF tuh Okay. soalnya katanya basic konsepnya juga gitu. Bikin festival, masukin film-film dari festival-festival gede. Iya. Iya. Nah, JWC tuh katanya kayak gitu juga. Iya, ngerti. Iya, makanya kan itu film-film yang ada di festival semua kan. Sebenarnya jadi kayak sebuah apa ya? Sebuah keuntungan buat kita sih yang Iya, penikmat apalagi film. Tinggal di Indo kan ya, lu tau lah akses Susah. ke film-film Iya. kan. Nah, Susah. aksesnya mempermudah sih. Iya. Oke. Kalau lu gimana Sab? Top 5? Sirat ya, Sirat. Chronology of Water. Oh, Kristen Stewart ya. Yes. Sentimental Value. Yes. It was just an accident. Bro, lu ngomongin tentang Jafar Panahi main di Reels. Kan 5 soalnya. Emang iya ya? Iya. Viral lagi. Oh iya. Iya, 5 viral soalnya lagi. nih. Kan? Gua Gas I have lah. to be. Bro, Ya, kapan tapi lagi ya, it dapat was- kesempatan Jafar Panahi Sure. itu di penjara tetap bikin film kan? Iya, Iya. bener. Iya, it Iya. was just an accident deh. Dipaksa anjir. Terus Harus dipaksa dulu anjir. soalnya baik banget cuy. Iya, emang susah sih. Terus. Urchin antara Urchin atau Alpha sih. Urchin atau Alpha. Iya. Tuh gue tapi I'm really sebenarnya I'm really excited about the Chronology of Water sih. Oh iya. Soalnya kemarin gue baru Research. belum tayang kontennya, cuman kemarin gue tuh sempat bikin konten tentang itu, tentang Okay. Chronology of Water sama Urchin. Nah, cuman Chronology of Water ini pas gue ngelihat interviewsnya ya dari Kristen Stewart yang di Cannes, she explains a lot about gimana film ini tuh tentang women kayak memproses pain buat bisa jadi sesuatu yang dia hidup bersama itu gitu loh. Terus itu tuh itu tuh actually a biopic. Biopic. Gitu loh. Karena ini tentang seseorang. Iya, tentang Lydia Yukna. Dia tuh perenang, atlet Yuknovich. perenang maksudnya. Dia tuh actually dia tuh penulis. Cuman dia tuh dulu mau kabur dari household yang abusive dengan menjadi atlet di college gitu loh. Atlet swimming di college. Cuman and then she falls into drug abuse yang bikin dia kehilangan scholarship segala macam. Dan disitulah kayak itu experience-nya itu jadi it's balling up into like Menarik really- juga ya sebenarnya. Yeah, it is. Dan apa namanya si Kristen Stewart dia tuh milih aktrisnya juga nggak biasa, which is Imogen Poots. Imogen Poots ya. Iya. Terus gue kayak ini I think I will really like this film. Makanya gue that's like one of my mungkin itu nomor 1 sebenarnya deh kayaknya. Nomor 1 ya. Chronology of Water. Sebenarnya it's gonna be sangat disayangkan kalau kita nonton cuma bisa 5 sih sebenarnya. Iya, jangan Iya. dong. Minimal tuh kayak 10 dah. Minimal Iya, banget tuh. Iya. Cuma Dan gimana caranya ya baginya 10 film? 10 film kan Iya. berarti sehari harus 1. Berarti setiap hari harus datang sebenarnya. tunggu, itu berapa hari sih festival? Tanggal 27 8 apa 7 itu? sampai 4. 4. Basically kalau lo mau nonton 10 tuh kalau kita in average ya setiap hari harus datang minimal 1 sampai 2 film. Iya, kalau tahun lalu tuh gue ada tuh yang tahun apa 2 tahun lalu ya, yang gue sehari 4. Sehari 4 Iya. dari pagi lo ya. Iya. Pagi menjelang siang ya. Terus weekend. Nice. Ah Kayak iya. Dapat tuh 4 langsung watchlist gue jadi langsung berkurang banyak kan, lumayan tuh. Dan menurut gue sebenarnya itu nggak recommended sih. Karena Capek ya? by the second or third movie kayak lu Mulai udah ini. your brain is already fried. Iya. Dan waktu itu gue sempet tuh, ya gue pernah tuh yang 2023 kalau nggak salah, film pertama gue The Taste of Things. Oh iya. Anjir. Ya kan? Itu enak tuh buat film pembuka. Laper banget Iya, tuh nonton iya. itu. Terus film kedua gue Monster, Hirokazu Koreeda. Koreeda, iya. Dan film ketiga gue
Aduh gue lupa sih namanya apa anjing. Film apaan? Anatomy of a Fall. Anatomy of a Fall. Which is Fright sih. bener-bener dance kan tuh film. Iya. Dialognya segala macam. Ini banget sih harus fokus Wah banget. bener-bener iya. otak gue kegoreng anjing itu. Iya. Paling tipsnya kalau mau nonton film banyak dilihat juga filmnya kayak apa kayaknya. Iya. Ditonton deh. Iya. Hari gitu ya. Bener. Iya. Dan sebenarnya JWC tahun ini tuh kayak lebih mellow gitu sih kayak dibanding JWC yang tahun kemarin. Yang tahun kemarin tuh lebih vibrant Yeah. pop kayak yang kayak Ya. iya. Dibilang Sekarang tuh juga konsepnya kemarin lebih ya. beda gitu. Ya. Iya. Kita Tapi bikin still, bikin taruhannya banyak-banyakan nonton film. Gue pasti kalah dari lu berdua anjir. Nanti kalian by the way kalau pada pengen ketemu sama Mas dan Ban Hantap ini langsung aja ke GI tuh. Kebetulan ya Tiap hari katanya. karena kita media partner kita setiap hari di sana Iya, guys. yay. Sama ada ini bakal interview satu filmmaker yang datang cuma kita belum tahu siapa. Mantap. Kita belum tahu siapa. Ya kayaknya Richard Linklater sih. Wow. Ngimpi. Anjing. Oke, aduh, waktu kita Alright. udah habis guys. Gosh, padahal Yeah. kan masih banyak yang mau diomongin ya. Yes. Selalu Yes. gitu ya. Iya. Selalu kayak gitu ya, selalu nggak cukup Kita sih. continue. Tapi gak apa-apa kalau sama Pipo kita gampang lah ngatur waktunya ya gak sih? Gampang lah. Ya sebenarnya bisa lah. ada yang komen Pipo tamu abadi di Natap tuh ya Benar. basically benar ya. Iya. Selama kita memang bisa nemu waktunya pasti kita undang buat podcast. Yes. Ya. Karena baik lagi itu ke cocok-cocokan. Baik lagi cocok-cocokan sih guys. Iya. Jadi ya nggak ada yang salah dengan cocok-cocokan by the way. Oke. True. Right. Oke, Po, thank you ya Po udah Thank you datang. so much. Thank you for having me guys. Banyak yang kita omongin. Tenang aja guys kalau misalnya kalian juga merasa kayak wah seru juga nih bahas ini, tenang. Pasti nanti ada episode selanjutnya kalau Yeah, sama of Pipo. course. Yes. Thank you for watching. See you guys in the next episode and bye-bye. Bye. Bye bye.